ada seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia penasaran dengan segala hal. Sampai suatu ketika, anak tersebut melihat hal yang menarik. Aku tuh orangnya penasaran loh Mas. Penasaran? Kayak orang-orang tuh kok bisa gerak gitu, bisa lakuin hal semuanya gitu. Contohnya seperti itu. Ayo kita samperin, ayo. Siapa nih? Kok kamu bisa gerak-gerak kayak gitu sih? Kayak gini. Kok kita semua bisa gerak kayak gitu ya? Iya ya, kenapa ya? Otot, tulang, dan sendi adalah komponen-komponen penyusun sistem gerak pada manusia. Otot merupakan alat gerak aktif, dan tulang merupakan alat gerak pasif. Sementara sendi sendiri adalah penghubung antara tulang yang satu dengan tulang lainnya. Ya, jadi adik-adik, yang pertama itu ada sendi gerak. Sendi gerak yang pertama ada sendi peluru. Jadi sendi peluru tuh bukan yang kayak peluru beneran gitu. Jadi yang dimaksud dari sendi peluru itu adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya ada yang di bawah sini, bisa berputar kayak gini. Nah, yang kedua terus ada sendi gulung. Sendi gulung ini bukannya kayak digulung atau telur gitu. Jadi sendinya itu yang bisa bergeseran gitu. Contohnya ada di ruas tangan ini, kayak gini. Yang selanjutnya ada sendi engsel. Kita mungkin sering, adik-adik mungkin sering mendengar kata engsel, ada engsel pintu. Nah, maksudnya itu sendinya hanya bisa bergerak satu arah aja, dua arah kayak gini. Jadi sikut sama di lutut. Gitu. Selanjutnya ada sendi putar. Sendi putar ini adik-adik terletak antara penghubung tulang leher dan tengkorak. Dari sini. Jadi sendi putar ya memang sendi yang berfungsi buat muter. Jadi gerakannya muter kayak gini. Nah, selanjutnya ada sendi pelana. Yang dimaksud sendi pelana itu emang pelana kuda gitu. Bentuk sendinya kayak bentuk pelana kuda. Jadi sendi pelana ini bergerak secara dua arah doang kayak gini. Contohnya ada di jempol. Selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser ada terletak sini dan fungsinya ya buat geser gini. Jadi ada pergeseran antar tulang gitu. Antar sendi. Jadi selanjutnya ada sendi kaku. Nah, sendi kaku itu sama, bisa bergerak namun terbatas. Nah, kenapa itu terbatas? Karena di sambungan antara tulang tidak ada rongga. Contohnya ada di sambungan antara tulang belakang. Kemudian ada sambungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini contohnya juga ada di tulang pinggul, adik-adik. Sama ini di sambungan antara tulang belakang. Nah, itu penjelasannya. Maka selanjutnya yaitu adalah gerak mati atau sendi mati. Sendi mati adalah suatu sendi yang tidak dapat bergerak. Nah, tempatnya di mana? Di tengkorak kepala sini ya. Nah, kenapa tengkorak kepala dikatakan sebagai sendi mati? Karena tidak ada rongga penghubung sehingga tulang itu langsung menyatu ke jaringan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, inilah tempatnya rongga atau sendi mati di tengkorak kepala. Dalam anatomi tubuh, sistem penggerak tubuh itu ada tiga. Yang pertama, tulang, sendi, dan otot. Di awal saya dijelaskan tentang sendi. Nah, sekarang akan dijelaskan tentang otot. Otot sendiri adalah organ yang melekat pada tulang. Nah, jadi otot ini adalah yang menggerakkan tulang. Kalau sendi tadi itu adalah penghubung antar tulang. Jadi ketiga antara tulang, sendi, dan otot itu saling berkaitan, saling berhubungan menjadi satu sistem yang namanya sistem penggerak tubuh. Oke, otot sendiri dibagi menjadi dua, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis yaitu adalah otot yang searah, contohnya seperti ini. Nah, searah. Sedangkan otot antagonis itu yang berlawanan. Nah, otot antagonis ada 5 macam. Yang pertama
ada ekstensi dan fleksi. Nah, ekstensi itu meluruskan dan fleksi itu adalah membengkokkan. Contohnya itu seperti ini. Lurus, bengkok, lurus, bengkok. Nah, terus yang kedua itu ada adduksi dan abduksi. Adduksi itu mendekati, abduksi itu menjauhi. Contohnya menjauhi, mendekati, menjauhi, mendekati, menjauhi. Itu adalah adduksi dan abduksi. Terus ada depresi dan elevasi. Depresi itu ke bawah, elevasi itu ke atas. Contohnya seperti ini. Anggukan ke bawah, ke atas. Terus yang keempat ada supinasi dan pronasi. Supinasi itu menengadah dan pronasi itu adalah menelungkup. Contohnya seperti ini. Terus yang terakhir ada eversi dan inversi. Eversi itu keluar, inversi itu ke dalam. Contohnya keluar ke dalam, keluar ke dalam. Nah, itu adalah macam-macam otot antagonis. Oke, kesimpulan dari materi tulang otot dan sendi yaitu tulang otot dan sendi merupakan bagian dari sistem gerak tubuh yang berfungsi untuk memberikan struktur dan dukungan pada tubuh, memungkinkan tubuh bergerak dan melindungi organ-organ penting. Oh, seperti itu. Ya. Terima kasih.